Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan kesempatan bagi sahabat-sahabat yang TMS atau non-ASN TMS di seleksi administrasi P3K tahap 1 tahun 2024. Lalu bagaimana informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Kabar terbaru, honorer TMS wajib diberi kesempatan ikut seleksi P3K 2024. Para tenaga honorer yang gagal administrasi atau dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS wajib diberi kesempatan ketiga untuk mengikuti seleksi P3K. Pada pendaftaran tahap 1, terdapat ribuan pendaftar atau pelamar yang dinyatakan TMS. Memang diberi kesempatan untuk sanggah dari tanggal 30 hingga tanggal 1 November atau malam hari ini ya sahabat-sahabat. Masih ada waktu sekitar 1 jam lebih. Sedangkan untuk masa sanggah akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 November mendatang. Para pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tes kompetensi. Untuk sahabat-sahabat, untuk tes kompetensi sudah kita bagikan videonya kemarin. Beredar informasi bahwa tes tersebut lebih sebagai formalitas, karena seluruh pelamar yang lolos verifikasi administrasi dan mengikuti tes maka otomatis akan tercatat di database BKN lalu akan diangkat menjadi P3K 2024. Bagi para pelamar yang memenuhi kuota formasi, status mereka akan menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya, sementara untuk para pelamar yang formasinya telah terisi oleh kandidat lain akan dipertimbangkan untuk diangkat P3K paruh waktu. Melalui FHNK 2I, Herlambang Susanto, tenaga tendik, menyarankan agar Menpan RB Rini Widiantini memberi kesempatan pada honorer yang tidak lolos seleksi administrasi baik tahap 1 dan tahap 2 untuk ikut tahap 3. Menurutnya pada tahap 3 seluruh honorer statusnya akan disamakan, baik honorer K2, non K2, masuk database maupun yang tercecer atau tidak termasuk database. Jangan ada lagi pelamar prioritas lagi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa honorer yang lolos di tahap 1 dan 2 namun tidak memenuhi kebutuhan formasi agar tanpa perlu pertimbangan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ia menyarankan agar para honorer tersebut otomatis menjadi P3K paruh waktu dan selanjutnya otomatis menjadi penuh waktu secara bertahap, di mana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan perankingan dan kekuatan APBD daerahnya masing-masing. Ini sudah tertera di Permenpan RB ya sahabat-sahabat. Kalau untuk yang ini sudah 99%. Namun kalau untuk yang tes tahap 3 bagaimana? Selanjutnya ia mengatakan bahwa honorer non K2 tidak masuk database BKN khawatir bila pada gelombang kedua pendaftaran tetap diterapkan prioritas. Sementara pada gelombang pertama tidak diperkenankan mendaftar sebab tidak termasuk golongan tersebut. Melalui Herlambang meminta kepada Bapak Mendikdasmen untuk menyamakan seragam pegawai ASN. Tidak lagi perbedaan antara seragam ya. Untuk seragam kita tidak bahas. Di sisi lain, Aris Widianto, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, menjelaskan bahwa seleksi tahun 2024 bukanlah kesempatan terakhir bagi tenaga honorer. Ini menjadi kabar gembira ya dari Aris Widianto, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian atau BMK. Hal ini disampaikan di BKN ya. Aris Widianto ini adalah Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian di BKN. Kalau kebijakan bahwa XTAK 2 tenaga non-ASN yang ada di database BKN hanya bisa mendaftar tahun ini sebagai kesempatan terakhir, saya kira tidak, terang Aris dalam YouTube BKN God Official dikutip pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat kesempatan pada proses rekrutmen di tahun berikutnya. Terlebih lagi bagi yang belum mendapatkan lowongan formasi sebab banyaknya pelamar, maka seleksi tahun depan adalah kesempatan baru. Kedepannya prioritas itu P3K. Teman-teman yang ada di database non-ASN bisa ikut di seleksi tahun depan, jelas Aris. Dijelaskan bahwa seleksi P3K 2024 difokuskan untuk penataan tenaga non-ASN sebagai amanat UU ASN 2023. Sementara untuk rekrutmen P3K tahun depan telah berlaku secara umum dengan ketentuan perbedaan dalam sistem dan syaratnya. Menurutnya, bisa saja akan kembali menggunakan sistem passing grade dan berbagai syarat wajib lainnya, seperti memenuhi persyaratan umum, terutama soal usia pelamar dan kualifikasi pendidikan. Jadi informasi kali ini ada 4. Yang pertama, untuk sahabat-sahabat P3K non-ASN yang TMS di tahap 1 itu mendesak untuk diberi kesempatan tes di tahap 3. Yang kedua, terkait dengan sahabat-sahabat yang sudah lulus administrasi namun tidak kebagian formasi, itu tetap dibuat langsung menjadi P3K paruh waktu tanpa adanya tes dan sebagainya. Selanjutnya untuk sahabat-sahabat, ini ada pernyataan dari Pak Aris tadi, kalau kebijakan untuk penataan non ASN tidak hanya di tahun 2024 saja dan kemungkinan besar akan diberi kesempatan lagi untuk tes di tahun 2025.
Selanjutnya untuk prioritas di P3K tahun depan itu sudah dijelaskan melalui PP UU ASN 2023 atau dijelaskan bahwa seleksi P3K 2024 difokuskan untuk penataan tenaga non-ASN. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau informasi terbaru hanya di ASN News. See you next video.